tuh gak tahu ya salahnya aku ke kamu tuh di mana sampai kamu segininya ke aku. Kamu tuh keterlaluan banget. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu keterlaluan? Jangan berusaha untuk kabur. Kabur ke lubang semut pun akan aku cari dirimu. Iya. Ya udah, sekarang ikut ke ruangan aku sekarang. Ayo. Akhirnya aku bisa juga ngelamar kerja di perusahaan besar PT Cahaya Berkah. Semoga aja hari ini adalah rezeki aku dan aku bisa keterima di PT Cahaya Berkah, supaya aku gak jadi pengacara lagi, pengangguran banyak acara. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lengkap ini. Mel, kamu mau kemana? Rapi banget pagi-pagi. Tata, Mau kemana? mau kenapa ya? Kenapa kamu nanya-nanya aku mau kemana? Kamu mau ngelamar kerja? Mau ngelamar kerja di mana? Iya, aku mau ngelamar kerja. Kamu bawa surat lamaran kerja juga? Kepo, kamu ngelamar kerja di mana? Urusannya sama kamu apa ya? Ya kan aku cuma nanya, Mel. Apa salahnya saya nanya? Gak salah sih. Kamu juga mau ngelamar kerja kan? Iya. Kamu ngelamar kerja di mana? Aku dari tadi nanya loh, kamu gak jawab. Di PT Cahaya Berkah. Hah? Kok sama? Kamu ngikutin aku ya? Enggak, aku gak ngikutin kamu. Ngaku aja deh, Mel, kalau kamu ngikutin aku. Aku aja nggak tahu kalau kamu juga mau ngelamar kerja di PT Cahaya Berkah. Lagian, buat apa juga sih aku ngikutin kamu? Nah ini buktinya. Sama-sama kerja di PT Cahaya Berkah. Aku ngelamar kerja di PT Cahaya Berkah itu soalnya ada lowongan kerja yang cocok banget di fashion aku. Oh, kamu ngelamar kerja jadi OB ya? Oh, kamu nggak lihat penampilan aku kayak gini? Masa iya masih dibilang mau ngelamar jadi OB? Kamu dari dulu ngikutin aku ya? Aku ngelamar kerja, mesti kamu ngikutin aku. Kalau kamu mau bersaing sama aku, jangan kayak gitu dong. Jangan niru-niru aku. Kamu sekarang berpakaian seperti aku nih. Coba lihat, kamu ngelamar jadi apa? Tak, jangan, Tak. Coba lihat. Apa susahnya sih? Aku ngelamar jadi staf administrasi. Jangan rusak surat lamaran kerjaku. Kurang ajar banget kamu ya. Tak. Nih, aku sobek-sobek nih surat lamaran kerja kamu. Biar kamu itu gak satu kantor sama aku. Nih, dia tahu rasa tuh kamu. Udah kan? Kamu gak bisa ngelamar kerja di sana. Kamu keterlaluan banget ya, Ta. Aku dari dulu itu udah sabar ngadepin kamu. Setiap aja kamu ketemu sama aku, kamu selalu nyalahin aku. Aku tuh gak pernah merasa punya salah sama kamu. Ya kamu punya salah sama aku karena kamu ngikutin aku terus. Gak ada yang ngikutin kamu, Ta. Dari dulu aku punya prinsip sendiri. Gak pernah niru-niru kamu. Ngerti gak kamu sih? Alah, kamu tuh bohong, Mel. Kamu kurang ajar banget ya. Aku tuh gak tahu ya salahnya aku ke kamu tuh di mana sampai kamu segininya ke aku. Kamu tuh keterlaluan banget. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu keterlaluan? Ya enggak lah, aku gak keterlaluan. Aku seperti ini karena ulah kamu, Mel. Kamu dari dulu kan ngikutin aku tuh. Kamu itu levelnya tuh rendahan. Kalau aku tuh tertinggi, Mel. Kamu kalau mau ngelamar kerja tuh jadi pembantu di sana. Kamu itu gak pantas kerja di kantoran, Mel. Sadar diri dong. Selin banget jadi orang. Aduh. Di matamu aku tak bermakna, tak punya Kesempatan besar untuk merubah hidup aku. Tapi dengan mudahnya Tata merobek-robek surat lamaran kerjaku. Masa iya aku harus buat lamaran kerja lagi? Kadang ingin ku tinggalkan semua.
Akhirnya aku sekarang gak punya saingan tuh. Kurang ajar banget tuh si Meli. Sok-sokan ngikutin aku mau ngelamar kerja di Cahaya Berkah. Sekarang aku bisa nih langsung ke PT Cahaya Berkah. Biar aku cepat-cepat diterima. Di sana kan lagi butuh lowongan tuh. Semoga aja aku diterima. Soalnya ini kesempatan emas. Aku juga butuh pekerjaan. Terus kalau aku diterima, aku bisa tuh shopping-shopping tuh, beli tas, beli baju, beli skincare. Pokoknya terpenuhi. Aku harus cepet-cepet nih berangkat. Pokoknya sekarang ini harus ada mangsa. Kemarin-kemarinnya aku cuma dapat 2 orang. Itu pun aku cuma dapat 50.000 sama 5.000. Sekarang aku punya uang 15.000. Mana cukup ini buat makan. Gimana pun caranya, aku pokoknya harus mendapatkan mangsa. Masa iya aku cuma pegang uang 10, 5.000, 15.000. Mana cukup ini buat makan ini. Intinya aku harus ke jalan depan ini. Kalau di sini doang kan mana ada orang lewat di sini. Yaudah, aku mau ke depan aja. Kalau aku nyari mangsa di gang itu, pasti adanya cuma ibu-ibu. Itu pun bawa sayuran. Masa iya aku mau ambil sayurannya? Loh, itu ada mobil itu. Mangsa itu. Pura-pura duduk dulu . Agak kurang enak pakai kacamata ini. Yang satunya udah rusak. Yaudah, biar dah. Lambat banget itu mobil itu. Macam mana pula ini? Gimana mau dapat uang aku? Hey! Stop! Apa-apaan nih orang? Stop! Stop! Aduh, kan sakit kan perut aku. Belum dapat uang, udah sakit perut. Stop, Mas. Ngapain kamu berhentiin saya di tengah jalan? Turun dulu, Mas. Turun dulu. Awas. Cepatlah turun, Mas. Walah, lambat banget sih kalau turun. Mas kalau mau mengakhiri hidup, jangan di depan mobil saya, cari mobil yang lain. Mas tuh harus tanggung jawab. Perut aku sakit nih sama unyil-unyil aku. Saya harus tanggung jawab apa? Sedangkan Mas Mas sendiri yang tiba-tiba nongol di depan mobil Kan saya. saya sudah nyuruh stop. Ngapain Mas masih jalan? Memang situ siapa menyuruh saya berhenti? Ya di orang sini? lah saya, ngapain nanya siapa? Iya, saya tahu dirimu itu adalah orang. Siapa yang bilang kelinci? Tapi hak kamu berhenti saya di sini itu apa? Awas aja ya, awas ada yang penyok di Gak mobil ada, saya, ya. Mas. Perut saya, Mas, yang lecet, bukan mobilnya. Alah. Siapa suruh berdiri di tengah jalan, berhentikan mobil yang sedang melaju? Sudah, saya nggak ada banyak waktu untuk meladeni kamu. Saya mau pergi ya. Coba deh, Mas, lihat muka saya. Lihat muka saya, bukan cuma lihat muka saya, tapi mata saya juga dilihat. Sin amatek ajiku aji tomrut. Sun ajiku ajiku aji tomrut. Tomrut. Kuat banget orang ini. Masa harus 3 kali mantraku? Dengarkan aku. Lihat sini. Kamu harus ikutin gerakan aku. Gini. Gini. Nah, gitu. Geol gini. Nah, asik. Gimana? Enak kan? Sampai bawah. Terus. Nah, gitu. Harus menurut. Ke tas. Nah, gitu. Stop dulu. Sakit. Di sini itu sakit. Diam. Orangnya tinggi ini. Bagus dari postur tubuh bagus. Aku kerjain lagi ya. Soalnya apa? Ini adalah target aku VIP. Badan bagus, baju juga bagus. Ini kalau bisa dipakai aku ini nanti ini. Masa iya aku harus buka baju di sini? Tapi lumayan bagus sih dari bawah sampai ke atas. Dasi juga bagus. Sepatu juga kinclong ini. Cepat serahkan semua aset-aset yang ada di badan kamu. Sampai saku-saku yang paling terdalam. Kecuali pensil.
Kalau pensil saja juga punya soalnya. Cepat. Mumpung gak ada orang ini. Cepat semua, cepat. Jas. Semuanya, jas, buka. Lambat banget dari naik mobil sampai ke sini lambat. Nah. Ini kan banyak dari yang 15.000 ini jadi seperti ini. Wah. Pesta ini nanti aku. Pesta. Terima kasih. Kunci mobil. Wah, mobil apa ini? Nggak tahu. Oh, mungkin mobil ini. Pasti. Banyak banget. Yaudah, kamu sekarang pergi. Pergi Saes. Tunggu dulu. Sepatu. Nggak ada orang. Nah, gitu. Ini kan harum sepatunya. Baru. Kotor nanti ini. Taruh sini ya. Yaudah, kamu minggir ke sana, cepetan. Mau gak ada orang ini. Aku mau naik mobil aku. Gimana ini? Aku mau naik mobil aku. Lupa. Ini kan ada jas. Gak mungkin dong aku pakai jasnya doang. Dasi. Harus pakai dasi. Dasinya cepat buka. Masa iya aku harus buka ini? Cepat buka. Cepat. Mumpung gak ada orang ini. Ada turun paket. Biar dah. Nah, ini kan lengkap, jatuh. Nah, tinggal apa lagi? Masa iya ikat pinggang mau diambil juga? Jangan. Biar dah. Minggiran. Tidit. Wah, alhamdulillah. Rezeki nomplok ini. Sepatu ada, jas ada, dasi ada. Handphone juga ada. Jam tangan, uang berapa ini? Mungkin berjuta-juta. Sudah, aku masuk aja. Wah, kayak mendadak aku ini. Wuhui. Alhamdulillah. Taruh di sini. Ini harus rapi. Taruh di sini. Sip. Berangkat. Tapi gak tahu aku. Ya udah dah, berangkat aja. Wah, ini jasnya juga bagus ini. Gimana ya nasib aku setelah ini? Gak mungkin dong kalau misalnya aku buat surat lamaran kerja lagi. Andai aja Tata gak ngerobek-robek kertas lamaran kerjaku. Pasti sekarang aku sudah punya kesempatan buat menjadi staf administrasi di kantor Cahaya Berkah. Kalau sudah seperti ini gimana? Kan kantor itu adalah opsi terakhir aku. Harus cari lowongan kerja lagi deh. Semoga setelah ini aku bisa langsung dapetin pekerjaan. Capek juga jalan dari tadi. Gak ada tujuan. Mending aku istirahat aja dulu. Aduh. Loh. Perasaan tadi gak ada orang. Mas, kok sampai gitu mas natapnya? Aku mau cerita nih mas. Mas tahu gak sih, kan aku udah berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan diri aku itu membuat surat lamaran yang sangat baik untuk melamar kerja di PT Cahaya Berkah. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Surat lamaranku ini disobek-sobek sama sainganku sendiri. Karena dia itu merasa tersaing, soalnya dia itu juga mau ngelamar kerja di PT Cahaya Berkah. Terus sekarang aku gak dapat pekerjaan, aku harus cari lowongan kerja baru. Mas, sakit banget rasanya mas. Mas tahu nggak sakitnya tuh dada aku nih sakit nyesek banget. Kamu ngapain lihat dada aku? Gak beres nih orang. Ih. Kamu ngapain cipratin aku? Ya lagian kamu natapnya dari tadi itu aneh. Natap apaan? Kamu gak sadar ya? Kamu jangan pura-pura bodoh deh. Kamu itu jangan kepedean ya. Aku menatap dadamu. Dadamu yang krempeng kayak gitu mau ditatap. Iya kalau gede baru aku tatap. Ya udah sih gak usah sampai ngatain kayak gitu.
aku siram lagi, mau? Jangan kurang ajar ya. Yaudah, kamu ngapain di sini? Kamu tuh kayak orang gila tuh. Masa cuma pakai kaos kaki, gak pakai sepatu? Aku ngapain ya di sini ya? Ingat aku berangkat ke kantor deh. Kamu sakit ya? Kok kamu bisa lupa kayak gini? Atau kamu udah amnesia? Udah tua kamu ya? Terakhir aku ingat ada orang yang menabrakkan dirinya kepada mobil aku. Terus setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi deh. Kok tiba-tiba ada di sini? Kayaknya kamu lagi mimpi deh, lagi ngigo. Ini di mana sih? Ini di jalan. Kamu siapa? Aku juga Tiba-tiba gak ada tahu di sih sini. jalan mana. Kenapa? Kamu siapa tiba-tiba ada di sini? Ya aku manusia lah, manusia yang lagi sakit hati. Kamu emang gak dengerin aku dari tadi cerita apa? Hari gini masih sakit hati. Buang aja sakit hati. Buat apa? Aku itu sakit hati masalah kerjaan, bukan masalah cowok. Makanya aku dari tadi tuh cerita ke kamu. Cerita sama aku. Kok bisa-bisanya kamu nggak kenal sama aku, cerita sama aku deh. Ya makanya karena kamu duduk di sini, aku gak punya temen ngobrol, jadinya kamu aja yang jadi temen curhat aku. Loh, kok barang-barangku nggak ada semua ya? Jam tangan, handphone. Jangan-jangan kamu tuh lagi tidur di rumahnya terus kamu ngigo, kamu jalan ke sini. Enggak. Nggak mungkin. Kok bisa-bisanya ya? Siapa nih yang ngambil sepatuku ini? Ya gak tahu, masa iya aku yang mau ngambil? Kok bisa-bisanya aku nyeker ya? Ada yang nggak beres nih. Jangan-jangan orang yang tadi menabrakkan dirinya kepada mobil aku itu. Kamu dihipnotis? Aku nggak tahu juga. Kalau aku tahu ya aku nggak bakalan mau. Terus gimana? Tapi sih mungkin sih iya. Kok tiba-tiba aku ada di sini dan barang-barangku, mobil aku kemana semua? Jangan-jangan kamu komplotannya ya? Kamu nggak boleh ya nuduh orang sembarangan. Emang kira aku ini komplotan hipnotisan itu? Kamu nggak lihat wajah aku yang manis ini? Nggak mungkin dong aku jadi komplotan para hipnotis. Tampang bisa menipu. Kadang ada yang berkerudung juga bisa menipu. Pasti kamu juga adalah komplotan penipu, ya kan? Ayo ngaku. Enggak. Enggak. Tiba-tiba kamu duduk di samping aku terus mau ngapain? Aku itu cuma mau istirahat soalnya aku udah jauh jalan dari sana. Sebenarnya itu aku mau ke PT Cahaya Berkah. Aku nggak peduli. Kamu itu harus pertanggungjawabkan. Kalau kamu memang tidak melakukan hal itu, kamu harus membuktikan. Cici, lagi pacaran di perempatan ya? Awas ada. Ada apa? Ada Kunti. Maksudnya apaan? Nah, nanya maksud ini apaan? Gandengan tangan. Kamu ngapain gandeng tangan aku? Udah, Kamu itu lah, harus Mel. mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Mel, udahlah Mel. Kamu akuin saja pacar kamu. Kita memang udah jadi mantan ya. Kita lupakan sejarah masa lalu kita yang cukup sulit dan cukup suram. Hei denger ya Vero, aku itu udah move on dari kamu. Loh, sayang. Kalau aku gak move on, ngapain aku bersama wanita lain? Ya. Nih, lebih mewah, pastinya lebih muda dari kamu. Kamu udah usia lanjut. Kok malah jadi bertengkar seperti ini sih? Kenapa kamu gak terima? Dia itu mantan aku. Berarti kamu ngambil bekas aku, bekas sampah. Mantan ya udah mantan, gak usah ngelihat ke belakang. Kamu nggak lihat pacarnya mantan kamu tuh nggak pakai alas kaki? Oh, iya. Mau melamar kerja, tapi gak pakai alas kaki. Wah, versi mana? Versi kampung. Ini semua gara-gara komplotan kamu ya. Aku dipermalukan sampai nyeker kayak gini. Bukan komplotan aku, kan aku udah bilang berapa kali dia itu bukan komplotan aku. Aku juga gak tahu apa-apa. Ya buktikan dong kalau kamu tidak tersangkut dengan laki-laki itu. Ya aku harus buktiin gimana ke kamu? Ya pokoknya kamu itu harus ikut aku. Kalau mau berdebat, kalau gak ada orang malu, pasangan malah berdebat. Kamu pulang aja dulu. Kok pakai kaos kaki doang? Sepatunya mana? Gak mampu. Kamu nggak tahu aku siapa ya? Diam. Dan aku tidak mau tahu bahwa dirimu itu siapa. Kamu itu orang yang gak beres. Otaknya itu udah minsli.
Udah deh, Kayak Vero, otak Vero, Vero, udang. Vero. Kamu ngapain sih sampai dorong-dorong pacar aku? Wah. Ya lagian pacar kamu itu banyak omong dari tadi. Ya Nggak. gimana pacar aku tuh nggak banyak omong, sedangkan tuh pacar kamu nggak pakai alas kaki. Urusannya sama kalian itu apa ya? Meskipun pacar aku ini nggak pakai alas kaki. bener, itu pacar kamu. Mulutnya itu pelan-pelan ngomong ya. Kamu itu mau mencuri berkas aku, ha? Gak ada yang mau mencuri berkas kamu. Gak butuh aku berkas kayak kamu itu. Lebih bagus aja surat lamaran kerja aku itu lebih bagus daripada punya kamu. Udah muka kayak gitu, suaranya cempreng. Gak usah keras-keras, aku itu telinga masih sehat. Liatin tuh pacar kamu itu juga cempreng. Kamu tuh nggak perlu nunjuk-nunjuk aku ya. Aku tuh nggak kenal sama kamu. Gak apa-apa. Kamu itu menjelek-jelekan pacar aku karena kamu itu masih ingat waktu kenangan bersama aku kan? Berarti kamu iri terhadap aku, ngapain? Gak ada yang iri sama kamu. Kalau kamu gak iri, ngapain ngoreksi pacar aku? Stop. Diam. Stop. Aku tahu ini konspirasi kalian kan untuk berdebat seperti ini. Apaan Ini sih? nggak nyambung nih. Gak usah pukul-pukul, aku juga bisa pukul kamu. Gak apa-apa, pukul aja diri aku. Yaudah yuk sayang, kita jalan aja daripada ngomong sama orang nggak jelas. Aku mau melamar kerja dulu ya. Nanti setelah aku mempunyai mobil, aku serempet kalian berdua. Semoga kamu gak keterima. Kata siapa aku orang pintar? Mau kemana kamu? Kamu itu harus buktikan kalau kamu tidak tersangkut dengan laki-laki itu. Aku tahu, yang dua barusan itu juga teman kamu juga kan? Kamu mau menghilangkan jejak dan bukti gitu? Hah? Aku udah bilang berapa kali ke kamu kalau aku itu gak ada sangkut pautnya sama komplotan hipnotis itu. Aku nggak mau tahu. Kamu itu harus ikut denganku sekarang juga. Ikut Ayo, kemana? ikut aja. Kamu nggak boleh minta tawar-menawar dengan aku. Awas aja kamu macam-macam sama aku ya. Udah ikut. Oh ya Pak, saya kesini mau ngelamar jadi staf Pak. Apa bener Pak ada lowongan? Memang benar, tapi tunggu dulu ya. Karena surat lamaran ini harus dilihat terlebih dahulu. Kalau kita itu memilih siapa yang terbaik daripada yang baik, begitu. Ya udah, cek aja Pak. Oh, sebentar ya. Iya. Semoga aja aku keterima. Oh iya Pak, saya juga punya pengalaman Pak. Saya juga sudah jadi staf administrasi juga di marketing. Saya juga pernah Pak. Jadi pengalaman saya sudah banyak Pak. Bagus. Kalau begitu, berarti kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu kerjakan. Iya tahu Pak. Permisi Pak. Iya. Saya mau melamar kerja Pak. Surat lamaran saya itu mau dikasih ke siapa ini Pak? Ke saya. Kebetulan saya di sini adalah seorang HRD. Wah, kebetulan banget saya langsung bertemu sama Pak HRD. Pak, Iya. surat lamaran saya pasti diterima Pak. Saya sudah lulusan S3 Pak dari Jepang. Oh iya, saya tahu. Tapi sabar, harus saya lihat terlebih dahulu. Kalau saya salah memilih orang, takutnya kinerjanya itu kurang baik. Loh Pak, kenapa harus dipilih? 1001 Pak yang kuliah di luar negeri Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan lowongan di sini hanya membutuhkan 2 orang saja. Nah, justru itu Pak. Yang bertalenta pasti yang dapat dan diterima di perusahaan ini Pak. Nah, Punya saya Pak. Mbak, Pak Herdinya kan sudah bilang ditunggu sebentar dulu. Ini siapa sih? Saya itu tidak mau ngomong sama orang lain ya, kecuali Pak HRD. Kamu siapa? oh iya, sebentar. Jangan bikin keributan di sini. Perkenalkan, Perkenalkan Pak. nama saya Adi. Ya, saya Vero Pak. Vero, Saya Arum Pak. Adi, Tata. Adi. Oh iya, Ini melamar kerja juga iya. Pak. Dia ini Kalau sama-sama melamar kerja gak usah ngurusin hidup orang lain. Sudah. Ngurusin hidup kamu sendiri. Sudah. Kamu itu harus akuin ya. Jangan sampai kamu nggak ngaku. Men, Mele. norak banget. Di sini bukan perkampungan, di sini kantor. Jadi tolong nggak usah rame-rame. Kamu ngapain di sini Mel? Kalian ini siapa? Kamu itu yang siapa? Saya itu calon karyawan di sini. Jadi tolong hormatin saya loh. Aduh. Calon. Iya, calon karyawan baru. Iya, kenapa? Gak usah diterima. Kenapa Pak? Apa? Dia sudah berani kurang ajar, masih belum bekerja sudah berani kurang ajar sama saya. Baik Pak. Pak, saya itu lulusan dari Jepang, Pak. Jepang? Iya. Saya tidak peduli. Attitude yang nomor 1. Pak. Tapi masalah pengalamannya gak yakin. Coba kalian lihat. Seorang bos memakai Gak pakai sepatu. Eh. Terus dasinya kemana? Mel, ini pacar kamu Mel. Wah, rendah banget pacar kamu Mel.
Wah. Sama kayak kamu rendahan. Ini. Cocoknya kamu jadi pembantu tuh, bukan di sini. Pembantu, satunya penipu. Ah, cocok banget, Mas. Anaknya double penipu sekaligus pembantu. Jadi kalau mempunyai karyawan, anak harus ajarin yang benar. Takutnya jadi penipu dan pembantu. Bener. Bagus, bagus. Masih belum jadi apa-apa, sudah berani menghina orang di kantor ini. Bagus sekali di attitude kamu itu. Walaupun saya nyeker, nggak pakai jas, nggak pakai dasi, nggak pakai sepatu, tapi di sini, asalkan kamu tahu, aku bisa memerintah seluruh kantor ini dengan satu perintah. Adi, Oh, iya Pak. itu surat lamaran siapa? Saya Pak. Saya. Saya Pak. Dan saya dari Jepang, ingat Pak. Saya kuliah bukan kuliah sembarangan Pak. Saya S3 Pak. Saya juga punya pengalaman, Pak, banyak. Singkirkan saja. Cari potensi yang lain saja yang lebih menarik dan cari karyawan yang lain yang attitude-nya bagus. Baik Pak, baik Pak. Sekarang kalian mengerti kan? Posisi saya di sini siapa? Pak Herde, benar Pak Herde. Memang benar. Dia adalah atasan saya di sini. Jadi ini kesalahpahaman Pak. Iya. Jadi ini bisa diperbaiki secara kekeluargaan. Iya, benar, Pak. Kekeluargaan. Ini bukan di rumah, tapi di sini adalah kantor. Kalau kamu mau menyelesaikan secara kekeluargaan, kamu undang Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Salah Pak, secara perusahaan Pak. Saya mohon maaf Pak. Saya gak tahu Pak. Untuk apa saya menyelesaikan permasalahan ini secara perusahaan? Kalian secara tidak langsung kalian masih belum karyawan di sini. Pak, pengalaman saya waktu kuliah itu luar biasa Pak. Bahasa Jepang, Cina, 3 bahasa Pak saya sudah menguasai semua Pak. Jadi Bapak semisal rapat ke luar negeri bisa bersama saya Pak. Saya akuin hasil kuliah kamu itu sangat luar biasa. Luar biasa ketidaksopanannya, attitude-nya terhadap atasan kalian sendiri, menghina dan merendahkan orang lain. Itu hasil kuliah kamu kan? Saya mohon maaf Pak. Saya akan memperbaiki semua attitude saya dan perilaku saya Pak. Sudah, cukup. Pergi sekarang juga dari sini. Ditolak, Pak. Masih kurang jelas perkataan saya dari tadi. Ya, Pak. Permisi Pak. Ini bawa pulang. Ini sudah tidak berguna di sini. Bawa pulang. Udah pulang. Pak. Udah. Kamu mau kemana? Urusan kita berdua masih belum selesai. Katanya disuruh pergi. Yang disuruh pergi itu mereka bertiga, bukan diri kamu. Kamu masih belum menyelesaikan masalahnya dengan aku. Ngerti kamu? Adi? Ya Pak. Tolong kamu carikan seseorang untuk saya. Baik Pak, baik Pak. Buat apa ya Pak? Dia habis menipu saya. Wah. Dia mengambil mobil, jas, dompet, uang, handphone saya juga. Enggak, Pak, bukan saya. Wah. Saya nggak tahu apa-apa. Cari orang itu terakhir kali di Jalan Sucipto. Ingat, dalam waktu 24 jam harus temukan orang itu. Baik Pak, baik Pak. Oh ya Pak. Ciri-cirinya seperti apa Pak? Dia laki-laki, Ya. tinggi sekitar 165. Ya Pak. Dan dia juga memakai eksido hitam di matanya. Dan dia juga agak gemuk sekitar 75 kiloan. Oh, baik Pak, baik Pak. Sudah Pak, sudah. Kamu cari. Bentar. 24 jam. Terus aku harus ikut kamu 24 jam gitu? Tidak. Sampai orang itu diketemukan. Kalau misalnya orang itu gak ketemu? Ya kamu harus ditahan di sini. Oh, permisi ya Pak. Ya. Paham? Aku jadi tahanan gitu sekarang. Bukan jadi tahanan. Tapi kamu harus berada di dekat saya selama orang itu ditemukan. Dan aku harus memastikan bahwa diri kamu tidak ada sangkut pautnya dengan laki-laki itu. Kamu akan menjadi sekretaris aku, ngerti? Sekretaris. Ya, kerja di sini. Paham? Jangan berusaha untuk kabur. Kabur ke lubang semut pun akan aku cari dirimu. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita, hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya
semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.